Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Taufikur Rahman Ukti dengan NIM 338 akan membacakan tugas UAS yang berjudul Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam. Yang pertama, peran dan fungsi pemerintah. Pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bersama, termasuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi membantu pemerintah memahami peran dan batasannya dalam mengelola ekonomi negara. Saat ini terdapat 3 sistem ekonomi yang umum digunakan. Yang pertama kapitalisme, yang kedua sosialisme, dan yang terakhir ekonomi Islam. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan modal, di mana modal atau pemilik modal memainkan peran sentral. Dalam sistem ekonomi sosialis, meskipun individu memiliki kebebasan yang cukup besar, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat serta aspek-aspek yang mempengaruhi kesejahteraan publik. Selanjutnya, peran pemerintah ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi apapun, peran pemerintah sangat luas dan sistem ekonomi sosialis sangat terbatas. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni, karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Selanjutnya, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, peranan alokasi. Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini melalui mekanisme pasar, ini disebut kegagalan pasar, karena manfaat dari barang-barang ini mereka tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, peranan distribusi. Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait dengan masalah keadilan. Contoh langsung adalah perpajakan progresif, yang mengenakan pajak yang paling relatif tinggi pada orang kaya dan relatif sedikit pada orang miskin. Yang ketiga, peranan stabilisasi. Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain, seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi jika terjadi gangguan dalam menstabilitaskan perekonomian, seperti terjadinya deflasi, inflasi penurunan, atau penawaran suatu barang. Selanjutnya, tujuan ekonomi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah efisiensi dan pemerataan sumber daya, sementara yang kedua adalah tujuan ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan dalam prakteknya. Kedua tujuan ini seringkali bertentangan. Bahkan negara-negara kaya pun tidak selalu dapat mencapainya. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada alokasi dan distribusi sumber daya seperti ekonomi konvensional, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan maqasid syariah. Selanjutnya, prinsip dasar terkait ekonomi dalam Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan kerangka ekonomi yang berdasarkan pada prinsip Islam, meliputi moralitas, etika, keadilan, dan nilai-nilai sosial. Ada beberapa prinsip dasar yang membentuk sistem ekonomi Islam, yaitu yang pertama, nilai dasar kepemilikan. Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam liberalisme pribadi. Selain itu, Islam juga mengakui keberadaan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat dan negara, namun kekayaan itu bersifat relatif, tidak mutlak. Yang kedua, nilai dasar kebebasan. Dalam perekonomian kapitalis, individu dan diberikan kebebasan maksimal untuk menggunakan atau tidak menggunakan aset yang dimilikinya. Yang ketiga, nilai mendasar dari keadilan. Keadilan berarti memberikan seluruh haknya kepada masing-masing pemilik tanpa melebih-lebihkan atau mengurangi. Dalam sistem ekonomi Islam menjadi otoritas dan kewenangan Tuhan. Yang keempat, nilai dasar keseimbangan sistem ekonomi kapitalis mengutamakan individu dibandingkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan nilai keberadaannya. Yang kelima, nilai dasar persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan dan persatuan merupakan nilai terpenting dan utama dalam memahami sosialisme dan komunisme. Negara mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat demikian rupa sehingga secara teori tidak terjadi kesenjangan atau permusuhan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, membahas tentang strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
di Indonesia dalam beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat, yaitu pertama, strategis dasar meliputi A. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap literasi ekonomi syariah, meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia secara kualitatif dan kuantitatif, serta memperkuat kapasitas riset dan pengembangan. B. Penguatan fatwa, peraturan undang-undang, dan tata kelola. Strategi ini mencapai hal-hal berikut. Langkah pertama adalah mempersiapkan peran utama ekonomi syariah. Kedua, upaya penerapan fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah strategis utama, yaitu sebagai berikut. 1. Memperkuat dan memperluas jaringan halal dari hulu ke hilir dan dalam rantai nilai halal hingga halal terwujud di seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Yang ketiga, memperkuat usaha mikro, menengah, dan makroekonomi. Yang keempat, memperkuat dan mengembangkan perekonomian berbasis digital. Untuk mencapai percepatan dan persaingan global, kita perlu mendigitalkan penggalangan dana dan pemasaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum bro.